Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku hebat, Dia penghiburku. Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Hai FLC Kids, ada sukacita? Yes, pastinya kita semua bersukacita ya. Saat ini kita mau mulai ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know love. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Pastinya masih semangat ya. Karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan di bulan ini. Yuk kita buka di kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga bantu setiap kami sehingga kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran dalam melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, minggu ini ada Kak Febri yang akan menceritakan satu cerita yang minggu ini judulnya adalah perasaan yang baik. Adik-adik di sini pasti dong pernah merasakan gembira, senang, yang happy selalu. Nah, tapi adik-adik juga pasti pernah merasakan sedih, takut, kecewa, iri, dan sebagainya. Perasaan yang tidak baik. Tapi hari ini Kak Febri akan menceritakan perasaan yang baik. Jadi, kenapa sih perasaan baik itu penting dan berguna atau bermanfaat untuk sekitar kita? Nah, kita mau dengar cerita dari Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit. Kita buka ya ayatnya di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nah, di ayat ini kita akan minta seseorang untuk membacakan. Jadi kita baca sama-sama. Nah, di kitab Matius ini Tuhan Yesus bercerita tentang cara penting kita untuk membuat pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Walau itu rasanya tidak mudah dan tidak gampang untuk dijalani, tapi kakak yakin saat kita meminta tuntunan, kita minta penyertaan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Nah, sekarang Kak Febri mau dari satu-satu ayatnya ya. Kita buka di Matius 5 ayat 14, kakak bacain lagi. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, kalau misalkan terang itu identik sama cahaya. Yang kalau kita lihat, kalau terang itu apa ya bendanya ya? Ya, lampu, senter, flashlight, terus habis itu, betul, api juga bikin terang. Terus masih banyak ya lampunya, tapi kedap-kedip ya adik-adik ya. Nah, dengan itu kita juga tahu nih kalau misalkan di jalanan gelap itu berarti kita butuh lampu yang terang supaya kita bisa lihat jalannya lurus, belok-belok, atau ada jurang nggak, atau ada sesuatu hewan gitu kan kita nggak bisa lihat kalau misalkan gelap ya. Nah, karena kita butuh lampu. Kalau misalkan kita lihat lampu dari jauh, wah pasti kita senang banget dong, pasti ya. Nah, makanya itu terang itu sangat penting di kehidupan kita. Yuk kita kayaknya itu kita buka lagi di Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Adik-adik, apa gunanya sih kalau misalkan lampunya kita nggak bisa atau cahaya kita nggak gunain dengan baik? Kita lampunya kita tutup nih, misalnya kakak tutup lampu kakak ya. Nah, kalau kayak gini kan gelap ya adik-adik, maka kita butuh dibuka ya supaya dia ada gunanya. Kalau misalkan tutup dia nggak ada gunanya. Nah, maka kita pun harus menyalakan terang itu, menyalakan sinar cahaya itu. Adik-adik, kita harus membuka cahaya itu. Yuk kita baca lagi ya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di ayat 16 ini kita tahu kalau dunia tuh kadang-kadang gelap, nggak selalu terang. Kadang-kadang gelap, kayak misalnya mati listrik, mati lampu gitu ya. Nah, itu kan gelap kan adik-adik, nggak mungkin terang karena lampu atau listrik kita mati adik-adik. Makanya itu pasti gelap. Nah, sama seperti saat seseorang lagi ngalamin masa gelap juga. Misalnya dia lagi sedih atau lagi kecewa, perasaan yang tidak baik itu bisa membuat dia merasakan gelap, atau mungkin bisa kesepian itu jadi dia merasa gelap. That's why pas dia merasakan masa gelap, kamu bisa loh menjadi cahaya atau sinar untuk dia. Tapi Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa kasih sinar gitu buat dia? Dengan apa sih Kak bantuannya? Nah, kita bisa kasih dengan kasih sayang, atau kita juga bisa kasih dengan tindakan kebaikan kita adik-adik. Saat kita berbuat baik, terus kita menunjukkan kasih sayang kita, nah itu bisa menunjukkan sinar kita. Nah, pas kamu sinar itu nah, terkadang adik-adik itu atau kamu itu bisa bersinar terang pas lagi berdamai sama diri sendiri, atau memilih untuk berdamai saja daripada berantem gitu. Nah, kamu juga bisa memilih untuk sukacita di dalam saat yang sulit, waktu-waktu yang sulit. Misalkan kamu lagi susah, lagi misalnya simpelnya itu adik-adik dia ngerasa susah banget nih ujiannya gitu kan, butuh sukacita supaya adik-adik tetap masih semangat, tetap berhikmat dalam menjalankan ujiannya, mengerjakan soalnya, seperti itu. Nah, adik-adik pasti juga tanya nih, Kak, kalau misalkan cahayanya cuma kecil aja, nih kakak ambil senter kakak dulu ya. Oke, nih kakak agak gelap, oke. Nah, misalkan cahayanya ditutup, terus cahayanya kecil aja kayak gini. Duh, bisa sejauh apa sih ini? Tapi Tuhan nggak manggil salah satu dari kita untuk menebarkan cahaya sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Karena kita bersinar bukan dengan cahaya kita sendiri, adik-adik, kita juga bersinar dengan bersama-sama gitu. Kita punya cara yang unik masing-masing, gimana cara kita menunjukkan sinar kita, cahaya kita. Kak Febri punya cara, adik-adik punya cara, kakak-kakak yang lain juga punya cara sendiri, cara yang unik untuk menunjukkan sinar itu. Dan dengan sinar itu kita juga menunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, pas dunia rasa gelap, ingat kata Tuhan kalau kamu adalah terang dunia. Ingat, kamu adalah terang dunia karena kamu bisa memberikan, menyalurkan, pokoknya dimanapun adik-adik, kemanapun, kapanpun adik-adik berada, itu adik-adik akan menyalurkan sebuah sinar. That's why kita harus menyalurkan sinar yang daripada Tuhan Yesus, yaitu sinar kebaikan, kasih sayang, pokoknya perasaan yang baik untuk semua orang sekitar kita. Bottom line kita pada hari ini adalah menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yuk, kali lagi ngomong sama kakak, bottom line kita 1, 2, 3. Menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, kalau misalnya kamu benar-benar terang dunia nih, kamu bakal nyembunyiin atau enggak nih? Kayak gini nyembunyiinnya. Kalau kayak gini kan Kak Febri jadi gelap ya. Nggak terang lagi kan. Nah, kalau kayak gini, nah pasti adik-adik malu dong teman-temannya menjadi terang juga seperti adik-adik. Nah, makanya adik-adik pasti akan membagikannya, bakal share ke
teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke sekitar kamu. Makanya itu adik-adik adalah terang dunia. Nah, gimana sih kamu adalah terang? Itu pas teman-teman kamu butuhin kamu, saat kamu menghormati orang-orang lebih tua daripada kamu, terus kamu juga menghormati kakak-kakak, guru, orang tua, pokoknya semuanya deh yang lebih tua adik-adik. Dan itu tandanya kamu adalah terang. Dan kamu juga jadi terang tuh saat kamu berbuat baik juga. Pokoknya adik-adik benar-benar menyalurkan perasaan dan tindakan yang baik. Nah, itulah yang disebut kebaikan. Adik-adik menunjukkan kebaikan itu atau adik-adik jadi baik itu bukan karena diri adik-adik sendiri, tapi adik-adik mau menunjukkan kebaikan itu karena adik-adik mau kasih lihat nih ke orang-orang, guys, Tuhan itu baik loh, sangat baik di kehidupan aku, apalagi di kehidupan kamu juga, kehidupan pokoknya semuanya deh, dia tuh terlalu baik dan selalu lah pokoknya. Nah, makanya terang itu yang kita pancarkan itu bukan sembarangan terang, bukan sembarangan terang kita aja, tapi itu adalah terang Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita yang membantu memperlihatkan terang itu adik-adik. Nah, dengan terang itu adik-adik juga bisa mengarahkan atau menuntun orang lain kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa nih membantu teman-teman adik-adik yang ngerasa lagi sulit, lagi sedih, supaya adik-adik bisa mengarahkan untuk minta pertolongan sama Tuhan, minta penyertaan sama Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu. Seperti ayat hafalan kita, kalau kamu itu nggak sendiri untuk menunjukkan terang kamu, tetapi kamu menunjukkan terang kamu itu dengan atau bersama dengan Roh Kudus. Nah, mungkin kita nggak selalu melakukan sesuatu dengan benarnya adik-adik. Berarti kita ada salah-salahnya. Makanya itu kita nggak bisa sendiri. Kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan dan juga Roh Kudus untuk membantu kita memperlihatkan sinar, cahaya, dan terang kita. Dan kita juga membutuhkan orang lain. Makanya kita jangan sembunyi-sembunyiin. Ayo kita perlihatkan, ayo kita tunjukkan dan sebarkan cahaya kamu adik-adik. Sebarkan sinar kamu dan tunjukkan itu juga di semua grup nanti ya adik-adik ya. Ceritakan gimana sih kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik di minggu ini atau minggu kemarin atau bulan kemarin. Adik-adik ceritakan kepada teman-teman dan kakak-kakak di semua grup. Yuk adik-adik, kita udah selesai, kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Dan sekarang Tuhan kami telah selesai, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami mau bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang saatnya kami untuk bersinar terang di sekitar kami, di luar sana ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa banyak kan di luar sana yang mau tahu lebih lagi tentang Tuhan Yesus dan mau tahu lebih lagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami maupun di hidup mereka Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang terang, yang berani untuk menunjukkan terang dan juga kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kasih setiamu dan kebaikan-Mu Tuhan pada kami sepanjang hari kami, kepada keluarga kami Tuhan. Terima kasih, kami telah selesai. Kiranya setiap firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini bisa kami aplikasikan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih. Happy Sunday, God bless you. Dan jangan lupa nanti ada semua grup ya. Bye.